Atau teman, apakah takdir itu benar-benar ada dalam semesta ini? Nah, jika ada, apa itu takdir dan bagaimana itu takdir? Nah, sebagai semesta, kita ini adalah bentukan energi yang bersifat kekal, teman-teman. Tidak bisa dimusnahkan dan hanya bisa berubah bentuk. Jadi tidak benar-benar juga kalau kita berkata takdir itu tidak ada. Nah, dari keberadaan diri kita dalam bentuk ini saja sudah menandakan kalau ada yang membentuk lautan energi dalam semesta ini menjadi kehidupan yang tidak pernah kita pilih, serta mengatur segala sistemnya. Ya, coba kita sentuh dada kita pasti bisa memilih bagaimana nasibnya jantung ini berdetak. Tapi kita tidak pernah memilih takdirnya. Nah, jantung ini akan terus berdetak sesuai takdirnya, teman-teman. Tapi jelas dalam takdirnya itu kita bisa memilih takdir apapun yang telah ditentukannya. Kita bisa merusak jantung ini agar menjadi sakit, atau kita juga bisa memelihara jantung ini agar menjadi sehat. Baik itu jantung yang sakit atau jantung yang sehat, keduanya sama-sama beroperasi sesuai dengan takdirnya, teman-teman. Nah, namun keduanya akan menjadi takdir yang masing-masing berbeda karena kita memilih membentuk nasib yang berbeda. Nah, jadi jangan khawatir, ini tidak akan mengoyak keimanan seseorang akan takdir. Ini hanya akan membuat seseorang semakin cerdas sesuai kecerdasan awal dirinya yang terus bergerak berdasarkan takdirnya, teman-teman. Nah, karena takdir itu ada, lalu apa itu takdir yang ada? Nah, takdir adalah pengaturan dalam pembentukan. Setiap bentuk yang terbentuk dari energi memiliki yang namanya pengaturan. Nah, jadi keniscayaan adalah takdir itu sendiri. Pengaturan semesta dan sistem operasi semesta adalah takdir. Nah, takdir itu adalah awal dari yang awal. Sementara awal tidak muncul dengan kata kebetulan. Pertama dari yang pertama itu adalah sebuah rancangan, bukan kebetulan. Nah, jadi mari kita garis bawahi kata rancangan. Tentunya semesta ini juga merupakan rancangan, teman-teman. Nah, uniknya setiap energi yang terbentuk menjadi ada dalam alam semesta ini memiliki sistemnya sendiri-sendiri. Setiap material adalah kompleksitas molekuler yang terancang, teratur, tidak perlu melaju jauh keluar angkasa. Nah, diri kita sendiri adalah kompleksitas sistem molekuler itu. Nah, contoh sederhananya adalah bagaimana udara yang kita hirup berubah menjadi oksigen, kemudian berubah menjadi bahan bakar energi dalam tubuh kita. Nah, proses kompleks ini hanyalah salah satu sistem molekuler canggih yang nyatanya tidak pernah kita atur sendiri. Kita hanya menggunakannya, lalu dari bagaimana kita menggunakannya, maka lahirlah alur sebab akibat, dan dari sebab akibat ini muncullah hasil, teman-teman. Nah, hasil dari takdir yang terpilih inilah yang sering kita sebut nasib. Sebagai energi semesta, kita ditakdirkan memiliki andil untuk membentuk nasib, yaitu memilih seluruh takdir atau aturan semesta yang ada untuk membuat hasil yang sesuai dengan kesadaran. Nah, karenanya jangan sampai kita salah membentuk nasib karena kesadaran kita tidak paham bagaimana itu takdir. Nah, jadi
bagaimana itu takdir. Nah, teman-teman, jadi setiap manusia memiliki yang namanya pilihan dalam memilih takdir-takdir yang telah ditentukannya. Tidak salah saat seseorang berpikir kalau apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah 100% takdir. Nah, hanya saja harus dipahami kalau Zat Maha memberikan pilihan-pilihan, tapi tidak memilihkan segalanya sudah bergulir sesuai hukum sebab akibat. Nah, disinilah letak kesalahan-kesalahan manusia dalam memahami takdir suka terjadi. Nah, kadang sesuatu itu terkesan seperti dipilihkan olehnya. Nah, tetapi kalau kita mau mencerna lebih dalam lagi untuk menelusuri sebab akibat yang berlangsung, maka akan tersadari kalau yang kita anggap dipilihkan itu sendiri terjadi akibat sebab akibat yang kita pilih sendiri, teman-teman. Nah, contoh sederhananya adalah begini, seorang pemabuk meninggal karena kecelakaan mobil. Nah, apakah kondisi hidup dan akhir hidup seseorang ini adalah takdir? Nah, jawabannya iya. Tapi bukan takdir yang tertulis, teman-teman, tapi takdir yang dia pilih sendiri. Seorang ini memilih pilihan untuk menjadi mabuk atau tidak mabuk. Setiap pilihan akan melaju pada hasil. Nah, manusia sudah dilengkapi dengan akal yang bisa berakal kalau digunakan. Kita memiliki jasad yang bisa beraksi kalau digunakan. Kita memiliki hati nurani dan naluri semesta kalau digunakan. Masalahnya, seluruh kelengkapan ini mau kita gunakan atau tidak mau kita gunakan bukan takdir, melainkan adalah nasib, teman-teman. Nah, jadi coba pahami kalau setiap apapun yang kita pilih sudah menjadi takdir, tapi tidak dengan pilihan kita. Nah, artinya sebagai manusia kita sudah memiliki kesadaran yang bertanggung jawab dengan apapun yang kita pilih. Nah, karena setiap apapun yang kita pilih bukanlah ketentuan mutlak, namun takdir yang terpilih, teman-teman. Nah, tentunya sebagai pilihan kita bisa memilihnya, bisa juga tidak memilihnya. Nah, setiap manusia memilih nasibnya sendiri dalam takdirnya. Nasib adalah takdir pengaturan semesta, di mana seseorang dipersilahkan untuk memilih sebab dan membentuk akibat. Nah, hukum sebab akibat ini tidak pernah menyalahi keniscayaan yang ditakdirkannya, teman-teman. Ya, jadi, apakah kita sudah membentuk yang terbaik sesuai fungsi dan tujuan kehadiran kita dalam semesta ini? Sudah berpuluh-puluh generasi menanyakan takdir dan berharap takdir menuliskan apa yang terbaik baginya. Padahal dia sendiri sudah menjadi pemilih takdir dalam takdirnya. Kita tidak akan berdebat. Kita hanya akan membentuk kebaikan bagi diri dan bagi semesta, teman-teman. Kalau hasilnya tidak sempurna, itu tidak akan menjadi masalah besar. Kita ini hanyalah kesempurnaannya. Sebegitu apa adanya dirinya, membersamai diri yang sedang menyebab kesempurnaannya dalam setiap kebaikannya yang kita pilih. Kita adalah pemilih takdir semesta. Maka dari itu, siapkanlah kesadaran yang berakal, yang mampu memilih nasib yang terbaik. Nah, semoga sampai di sini kita bisa memahami, ya pelan-pelan sajalah ya memahaminya, dan hilangkan ego untuk mampu memahami kalau Zat Maha memang sudah menyempurnakan dan memberikan segalanya untuk manusia, dan tidak ada ketidaksempurnaan segala.
Tidak ada ketidaksempurnaan. Segala ketidaksempurnaan kita hanyalah kesempurnaannya yang belum dipilih. Nah, kenapa belum dipilih? Banyak sebab akibat tentunya. Lagi-lagi semesta kadang bisa saja membentuk nasib yang salah. Hidup ini adalah porsi pelajaran yang berjenjang, teman-teman. Nah, apakah Zat Maha akan menghukum apabila kesalahan dalam pelajaran ini terlanjur kita lakukan? Nah, coba pikirkan, teman-teman, bagaimana bisa Zat Maha yang sudah menjadikan setiap inci pembentukan ini anugerah dari sumber penciptaan sebagai hukuman. Jadi hati-hati ya. Jadi jangan-jangan dogma dan doktrin yang kita terima selama ini telah menilai dirinya salah. Jadi ikutilah akal yang telah ditakdirkannya kepada kita. Nah, jadi teman-teman, mari terus membentuk nasib terbaik bersamanya di dalam takdirnya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam.